daripada Bapak Ibu untuk bagaimana cara membangun lapangan pedal ini. Maka dari itu, kami dari Hansen Construction akan menjelaskan tentang pedal court construction cost. Pada pertemuan sharing tentang pedal court ini, mencakup tentang perusahaan Hansen Construction sendiri, lalu ada teknis pembangunan, lalu ada prospek bisnis pedal, dan yang terakhir ada Q&A session. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selaku direktur kami, yaitu Pak Hansen sendiri. Silakan Pak Hansen. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau jelasin sebelumnya tentang perusahaan kami dulu ya Bapak Ibu. Untuk memperkenalkan perusahaan kami, mungkin slideshow-nya. Oke, kami itu perusahaan bergerak dalam bidang kontraktor. Saat ini kami sedang pegang interior dan sipil. Jadi construction, baja, semuanya kita pegang. Jadi furniture kita juga mengerjakan, interior kita mengerjakan. Jadi buat kami saat ini em, pedal ini pedal ini adalah buat saya olahraga yang lumayan lumayan menjanjikan ya saat ini. Makanya kami saat ini sedang berfokus ke arah lapangan pedal. Bisa next, bisa tolong di next. Oke, berikut dengan kita punya klien Bapak Ibu. Beberapa brand besar juga sudah bersama dengan kami dalam beberapa tahun ini. Kalau Bapak Ibu pasti nggak asing ya melihat brand ini ya, brand-brand tersebut. Kami sudah berjalan berpartner bersama mereka ini cukup lama. Semenjak pertama kali kami berdiri di 2018 sampai detik ini, kita masih berpartner sama klien kami. Oke, bisa di next, silakan. Untuk sistem pembangunan mungkin Pak Haikal secara teknis PM kami akan bisa membantu. Silakan Pak Haikal. Ya, selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Haikal Rinaldi. Kebetulan saya itu project manager dari Hansen Construction. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit ya secara singkat juga tentang ya proses pembangunan pedal. Jadi saya sendiri pribadi itu mau mentranskripkan bahwa sebenarnya lapangan pedal itu nggak apa ya, lapangan pedal itu sebenarnya lebih general juga daripada yang kita pikirkan selama ini, bahwa lapangan pedal tuh khusus, lapangan pedal tuh nggak apa namanya, lapangan yang khusus, lapangan yang harus impor lah, atau misalkan kacanya ini kacanya itu enggak, karena material-material yang pada in general itu dipakai untuk lapangan pedal itu material-material yang sebenarnya masih umum kita jumpai pada lapangan-lapangan basket atau lapangan tenis atau lapangan volley, yang memang itu tuh udah sering lah, maksudnya kita sering lihat, mungkin kita mungkin ada yang senang olahraga juga, bahwa material-material tersebut juga dipakai di lapangan-lapangan indoor atau outdoor lainnya gitu loh. Nah, termasuk lapangan bola sintetis juga, itu bisa dibilang sama juga lah ininya, material-material. Ini proses pembangunannya ini bisa dibilang standar juga, bahwa ya udah, pertama itu kita yang paling penting itu adalah survei dan analisis lahan juga, karena di sini kita bisa tahu bentuk dari tanahnya, terus bentuk bentuk lahannya juga, sampai nanti diimplementasikan di desain itu sendiri gitu loh. Jadi dari situ baru kita bisa membuat fondasi beton dan struktur besinya gitu loh. Nah, ini fondasi betonnya sendiri
Itu kan lebih ke kalau misalkan kita mau buat atapnya, roofingnya dari baja atau dari beton, itu kita kembalikan lagi kepada klien, kepada apa namanya, yang ya pokoknya klien yang mau buat, itu mau pakai fondasi beton atau pakai fondasi struktur besi, baja atau dan yang lain-lain. Baru nanti kita bisa instalasi partisi lantainya, baru partisi batas lapangan pedalnya sendiri, dan yang terakhir finishing dan pengecekan teknisnya. Boleh di next? Oke, survei dan analisis lahan. Ini seperti pada pembangunan yang lainnya juga, bukan hanya di pembangunan pedal juga. Ya ini survei analisis lahan ini sangat penting untuk mengetahui ya analisis kondisi topografinya, kemiringan, ya drainasenya lah, ya nanti apa namanya daya dukung tanahnya, nanti kita soil bearing test juga, terus ya aksesibilitas untuk sirkulasinya, untuk material lah, untuk nanti di saat apa namanya secara desain juga nanti di saat apa namanya itu sudah terbangun dan nanti mobilisasi pemain-pemainnya nanti ya dari klien sendiri atau misalkan dari ya penyewa sendiri, terus estimasi kebutuhan cut fill tanahnya itu juga tergantung desainnya, dan yang pasti dari sini kita baru bisa mendesain lapangan pedal itu sendiri gitu, wilayah atau fitur-fitur atau mungkin fungsi-fungsi dari lapangan pedal itu sendiri, yaitu toiletnya lah, atau mungkin ada kafenya, atau mungkin ada restorannya, atau mungkin ada apa namanya tempat ganti toilet dan lain-lain gitu. Catatannya sendiri, idealnya lapangan itu dibangun di permukaan yang stabil dan rata. Nah itu pasti kita berhubungan dengan uji daya dukung tanah. Untuk outdoor, angin dan pencahayaan alami juga diperhitungkan. Nah, itu lebih ke desainnya nanti daripada apa namanya tanahnya tuh menghadap kemana. Nah, itu kan nanti penting juga karena kita nggak mau juga kan main itu kesilauan matahari atau gimana gitu. Dan kalau misalkan angin, kalau untuk lapangan pedal sih nggak terlalu berpengaruh ya. Yang kita ini pasti ya tergantung nanti lapangan pedalnya mau outdoor atau mau indoor. Jadi lebih ke fungsi pencahayaannya sih, gitu. Sama sirkulasi apa namanya sirkulasi udara dan sirkulasi apa namanya sirkulasi mobilisasi orang-orang di dalam lapangan pedal itu sendiri. Boleh nih next? Oke, pembuatan fondasi beton. Nah, pembuatan fondasi betonnya ini lebih ke apa namanya untuk kalau misalkan untuk fondasi betonnya sendiri itu lebih ke untuk roofingnya ya, untuk atap atap si bajanya sendiri. Cuman untuk lapangan pedalnya sendiri itu kita membutuhkan fondasi-fondasi kecil, sebenarnya fondasi-fondasi tapak kecil yang di ini untuk tiang-tiang di kolom-kolom utamanya partisi batas pedal itu sendiri, partisi batas pedal tersebut gitu. Nah ini komponen-komponennya yang ada, ini juga general, wire mesh, terus fondasi-fondasi betonnya untuk si apa namanya untuk tiang-tiangnya, drainase keliling dan lain-lain. Boleh di next? Nah ini untuk instalasi lantai, nah ini mungkin yang banyak pertanyaan ya dari klien-klien kita sendiri, bahwa ada yang berasumsi bahwa lantai pedal tuh beda dari yang lain, dan lantai pedal tuh khusus harus import dan lain-lain. Itu kita bisa bilang kalau misalkan lantai pedal ini sendiri tuh sebenarnya masih general dipakai di olahraga lain, seperti tenis atau bola, yang seperti tadi saya sudah jelaskan juga bahwa bukan sesuatu yang khusus gitu dipakai untuk pedal aja. Nah, ini ada sebenarnya kita kerucutkan dari berbagai opsi. Itu ada dua opsi. Ada dengan ACT Turf Grass itu bahan sintetis, rumput sintetis, dan FlexiPave. FlexiPave itu lebih ke
apa namanya, campuran karet ya, bahan lantai itu campuran karet gitu. Boleh di next buat dijelasin satu-satu. Nah, ini acara regulasi ini itu adalah jenis rumput sintetis dengan tinggi sekitar 10 sampai 13 mm atau 1 sampai 1,3 cm yang dirancang khusus untuk lapangan pedal atau untuk lapangan-lapangan lain juga sih, seperti yaitu yang tadi saya jelasin untuk bola, untuk tenis. Nah, ini memberikan kondisi optimal untuk kecepatan bola, cengkraman kaki pemain, untuk gripnya, dan daya tahan pemakaian intensif. Teksturnya yang padat dan elastis membantu mengurangi risiko cedera, serta memastikan pertemuan bola yang konsisten sesuai standar permainan internasional. Laser ini juga dirancang dengan sistem drainase yang baik, tahan terhadap sinar UV, dan cocok untuk pengguna indoor maupun outdoor. Menjadi pilihan ideal untuk operator pedal yang mengutamakan performa dan ubah pakai lapangan. Boleh di next. Nah, ini yang kedua, ini FlexiPave. FlexiPave ini jadi seperti lapisan apa ya? Mungkin Bapak pernah dengar epoksi atau misalkan ya epoksi lah yang paling umum. Nah, itu kurang lebih instalasinya dan bahan dasarnya kurang lebih sama. Jadi FlexiPave ini itu bahan dasarnya karet yang jadi dipolymerize gitu istilahnya. Jadi dimodifikasi sebagai kita instalasinya pun nggak pakai mesin, masih manual di instalasinya. Terus ya ini digunakan juga di lapangan-lapangan tenis atau lapangan badminton. Nah, ini perbedaan dari FlexiPave dan rumput sintetis itu, kalau misalkan dari perbedaan harga sendiri, FlexiPave itu lebih murah dan acat tetap itu agak lebih mahal sedikit. Karena memang kita bisa lihat dari ketebalannya aja sih, karena FlexiPave itu ketebalannya cuma sekitar 1 mili, 1 sampai 2 mili. Sedangkan untuk tadi yang rumput sintetis itu bisa sampai 1 sampai 1,5 cm. Gitu. Boleh di next. Oke, ini instalasi partisipan lapangannya itu terdapat terdapat 3 poin ya, tiga bahan utama, 3 material utama. Itu yang pertama besi galvanis, ukurannya itu standarnya sih 10x10, cuman 10x10 dengan ketebalan 2 mili. Cuman ada beberapa opsi itu kita sebenarnya masih bisa dikecilkan gitu loh. Jadi misalkan pakai 8x8 yang pasti itu bisa mengurangi biaya pembangunan lapangan pedal itu sendiri. Terus kedua itu yang mungkin bisa dibilang paling mahal adalah kaca tempernya. Nah, kenapa harus kaca temper? Karena dia harus tahan benturan. Jadi dengan kaca temper 12 mili ini kita bisa jauh lebih aman lah daripada kaca biasa gitu ya. Mungkin itu lebih ke teknis pada perbedaan kaca temper dan kaca biasa. Tapi nggak ada kaca khusus yang harus dipakai untuk lapangan pedal, itu nggak ada. Itu cuman emang kita dari standarnya sendiri itu kita pakai kaca temper gitu loh, 12 mili. Sama terakhir wire mesh 5x5. Ini untuk yang keliling ya, yang di bagian atas dan di bagian samping kiri kanannya itu sedikit. Boleh di next. Ini penjelasan sedikit soal rangka galvanis. Rangka galvanis itu baja besi yang dilapis baja, tapi lebih ringan daripada baja ini, lebih ringan daripada baja asli ya. Tapi ini udah anti karat dan ini udah maksudnya udah proven untuk outdoor gitu. Jadi untuk hujan segala macam udah nggak jadi masalah. Gitu. Boleh di next. Wire mesh-nya ini yang jadi dia ada seperti besi cor, cuman dia lebih diameternya lebih tipis gitu. Mungkin sekitar cuman setengah senti lah. Nah, itu dirangkai kotak-kotak seperti dirangkai kotak-kotak dengan jarak 5 kali 5 cm.
Oke, boleh next. Nah, ini kaca tempered yang tadi saya sudah jelaskan juga. Kaca tempered ini semuanya fabrikasinya custom gitu, jadi bukan kaca potongan atau bukan kaca biasa. Boleh di next. Oke, ini terakhir sih dengan finishing dan pengecekan teknis juga. Kalau misalkan bahasa umumnya mungkin lebih ke QC ya, quality quality check. Jadi ya ini pemasangan aksesorisnya, net pedalnya, scoring panelnya, lampu-lampu, kelistrikan, terus ya pengujian getaran dan keluaran kacanya, cek kelihatan permukaan untuk lantai pedalnya sendiri, terus ya udah pembersihan air dan uji coba main. Oke, boleh di next. Nah, ini sedikit perbedaan kalau misalkan custom lokal versus import ya. Ininya import itu dia untuk lapangan pedalnya sendiri, si lantainya yang tadi saya bilang. Ini dari aspek-aspeknya, dari biaya awal, biaya tambahan, kualitas material, instalasi, garansi, waktu pengerjaan, penyusunan desain, hubungan teknis, dan legalitasnya. Untuk bangun lokal sendiri dan beli paket sendiri itu ada kalau misalkan memang bangun lokal itu lebih fleksibel untuk dari harga, dari spek dan desainnya. Sementara kalau kita misalkan import itu mungkin bisa lebih murah, cuman memang belum bisa belum termasuk biaya importnya atau pajak dan lain-lain. Nah, ini tadi biaya tambahan itu balik lagi ke yang tadi, pajak dan lain-lain, transportasi, itu kalau misalnya kita bangun lokal ya memang bisa jauh lebih terkontrol. Nomor tiganya, poin ketiganya itu kualitas. Poin ketiganya itu dari kualitas material sendiri. Kalau kualitas material sebenarnya itu gimana ya? Ini sebenarnya 50-50 sih, karena dari kualitas material sendiri, yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan banyak anggapan bahwa ya itu tadi lapangan pedal tuh khusus harus ini harus itu, sebenarnya sih enggak, karena memang sudah banyak dipakai juga di lapangan-lapangan lain gitu loh, dan itu general lantainya. Terus ya instalasinya dikerjakan oleh tim lokal juga. Kalau misalnya kita bangun custom, kalau misalnya kita beli paket import, ya itu mungkin teknisinya khusus lagi, karena kan nanti instalasinya kan ya harus ada instruksinya dan lain-lain. Belum tentu semua vendor tuh bisa mengerjakan. Garansi after sales jelas, karena kita sendiri kan sebagai perusahaan kita pasti bertanggung jawab kalau misalnya ada apa-apa juga, dan mudah juga dikoordinasikannya dengan kami gitu loh. Kalau misalnya import ya itu tadi mungkin kalau misalkan ya tadi datang misalkan resiko-resiko impor ya, kita belum belum kayak untuk garansinya nanti kita harus nunggu lagi, terus mungkin nanti koordinasinya juga susah dengan pihak penjualnya dan lain-lain. Ini waktu pengerjaan pasti jauh lebih cepat, karena kalau misalkan import kita harus tunggu beberapa bulan dulu. Terus ya penyesuaian desain untuk warna, terus yang branding apa segala macam itu juga lebih fleksibel. Terus untuk dukungan teknis yang balik lagi ke tadi garansi dan after sales, karena dari koordinasi segala macam kita akan jauh lebih bisa fleksibel gitu. Terus ya legalitas dan kepatuhan ya pasti semua kan udah menyesuaikan dengan standar lokal gitu loh, SNI juga. Oke, boleh di next. Nah, ini kan summary-nya, kesimpulannya dari yang tadi itu, untuk bangun lokal ya lebih fleksibel dari desain, dan kita punya kontrol di dalam membangunnya. Terus ya menghindari risiko impor dan kendala teknis dalam proses pembangunannya maupun di saat setelah setelah terbangun. Terus ya dukungan lokal dan jaminan kurang jual. Terus kalau misalnya dari impor dari China, pemilik lahan ya ini lebih ke pemilik lahan yang mungkin pengen lebih cepat gitu, pengen lebih pasti lah ya, karena
kalau misalkan untuk yang import itu biasanya yang rambut statis. Karena kalau misalkan untuk yang tadi saya bilang FlexiPave itu bahannya. Sementara untuk instalatornya itu tetap orang lokal juga gitu. Jadi kalau misalkan memang mau import, pasti harus mempunyai vendor-vendor khusus yang bisa mengerjakannya itu. Dan mungkin kalau misalnya bisa dibilang pengerjaannya lebih cepat karena memang begitu barang datang ya bisa langsung diinstalasi gitu loh. Terus ya lokasi-lokasi ya ini untuk yang import ini lokasi-lokasi yang mungkin agak terpencil gitu loh mungkin atau mungkin sulit dijangkau kontraktor lokal karena ya itu tadi bisa instalasinya buat bahan-bahan sendiri kita nggak perlu kirim dari mungkin kota-kota lain lagi. Misalkan kota-kota besar terus kota kecil, itu kan bisa langsung door to door ya untuk import. Gitu loh. Nah itu aja sih. Eh boleh di next lagi? Ya, oke. Untuk perspektif bisnis pedalnya mungkin bisa terusan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haikal atas penjelasannya mengenai teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hansen bagaimana dari segi prospek bisnis pedal ini. Silakan Pak Hansen. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini kan kita juga bukan hanya membangun ya, tapi kita juga apa sih yang bisa buat mengembangkan bisnis kita ke depan gitu loh. Jadi saya berpikir kalau kami hari ini hanya istilahnya seperti kasih tahu apa sih barang-barangnya dong yang dibutuhkan itu menurut saya terlalu sempit ya. Jadi kami ada sedikit research lah. Kami sedikit research tentang bagaimana pedal ini tuh bisa berkembang. Sudah ke beberapa negara. Kemudian ROI-nya kira-kira berapa. Ini mungkin bisa menjadi salah satu insight buat Bapak Ibu nanti ini kira-kira berpotensi apa enggak sih. Tapi kembali ini kayak kita hanya hitungan hitungan awam yang kita akan tampilkan ke ini. Oke, boleh di next, silakan. Di next. Oke, eh, kita tahu kalau pedal ini sekarang sudah mulai merambah ke Asia juga ya, Bapak Ibu ya. Sudah banyak di Indonesia pun juga sudah banyak. Di Bali, di Surabaya, Jakarta sudah mulai ramai. Di Tangerang pun sudah mulai luar biasa. Jadi saya percaya ini mungkin dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan ini suatu hal yang akan lumayan luar biasa untuk investasi gitu loh. Nah, kalau udah ngomong Eropa itu sih kita sudah nggak usah bilang lagi ya itu sudah pasti banyak gitu. Apalagi lapangan pedal tuh di Eropa sudah dalam 5 tahun tuh naik 250%, berarti hampir 2,5 kalinya. Dia lapangan tersebut tuh ada orang bikin terus. Nah, eh, benar-benar nih pedal nih olahraga yang paling yang saat ini lagi in banget lah selain bulu tangkis, selain tenis gitu. Dan karena menurut saya pedal ini karena dia posisinya lebih kecil daripada tenis, jadi investasinya pun orang lebih suka gitu karena akan banyak, apalagi khususnya di Indonesia Bu ya, tanah juga kan nggak terlalu, apalagi di daerah kota besar, tempat-tempat yang nggak cukup besar tapi cukup bisa memuat banyak itu untuk pedal sih. Bisa di next. Nah, Bapak Ibu ini perkiraan modal Bapak Ibu kalau bikin untuk lapangan pedal. Nah, perkiraan seperti ini. Untuk sipil, fondasi bisa sampai 80 sampai 110 juta. Struktur baja dan kaca bisa sekitar 150 per 200. Ini untuk rumput dan aksesoris. Untuk finishing lantainya bisa 100 sampai 130. Kemudian pencahayaan, finishing. Nah, ini total perkiraan kurang lebihnya sekitar bisa antara 450 sampai 580 juta per lapangan gitu. Nah, ini kembali lagi ini hanya sebagai nggak bisa jadi patokan juga, tergantung tempat, tergantung lokasi. Saya juga ini bukan harga yang kami keluarkan juga, tapi karena ini kami research juga dan kami cek juga ada perhitungan kami sedikit. Nah, kita rancang-rancang kira-kira seperti ini gitu. Jadi belum belum bukan hitungan pasti
perusahaan kami. Bisa di next. Nah, kami ada sedikit mengecek berapa sih jam per jam untuk di beberapa daerah yang cukup besar seperti Tangerang, Jakarta, Surabaya, Medan. Itu rata-rata sedikit sekitar 300 sampai 400, ada yang 450 sampai 600. Di Surabaya 350 sampai 450 ribu, di Medan 300 sampai 450 ribu. Dan ini pun juga bukan hanya sewa lapangan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ternyata raketnya pun disewa. Kalau saya ini pemain bulu tangkis. Saya ini main bulu tangkis. Dari kecil saya main. Tapi saya nggak pernah mendengar kalau bulu tangkis itu raket itu disewakan, gitu loh. Tapi di sini tuh bisa. Berarti saya melihat bahwa ada potensi bahwa di sini kalau kita sewain, bikin lapangan pedal, kita bisa menyewakan bahkan bisa menambah income tuh lebih. Selain jual minuman, selain ada kafe, itu tuh dan ada nilai plusnya ya. Raket pedal ini apalagi kan juga pasti tidak banyak seperti raket bulu tangkis atau raket tenis ya Bu ya, Bapak ya. Jadi seperti ini perkiraannya ROI-nya mungkin sekitar bisa 18 sampai 36 bulan tergantung lokasi gitu. Tapi dan juga eh, potensi-potensi omsetnya ini untuk satu lapangan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk per lapangan ya. Yang tadi juga harga untuk per lapangan bukan satu istilahnya bukan satu gedung ya, per lapangan. Kembali lagi, harga itu akan meningkat jika ROI-nya juga akan meningkat jika kalau ada seperti pembangunannya, apakah pembangunannya. Tadi Pak Haiko sudah sebutkan bahwa pedal tuh ada yang di outdoor, itu benar-benar yang tidak ada konstruksi baja sama sekali. Ada juga yang di indoor. Di indoor pun juga ada yang pakai kanopi saja atau pakai lapangan seperti seperti bangunan baja gitu loh. Nah, bisa seperti itu. Bisa di next. Oke, pedal ini kalau Bapak Ibu masuk dalam waktu dekat ini adalah momen yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena pedal ini saat ini tuh orang sudah mulai aware. Apalagi Indonesia kan cenderungnya untuk ikut ya, untuk ikut-ikutan. Dan menurut saya dalam waktu kembali saya tadi bicarakan minimal dalam waktu 3 tahun ke depan ini akan masih tetap booming sih. Dalam waktu tiga tahun ini itu masih tetap akan booming. Di 3 tahun atau 4 tahun, 3 sampai 5 tahun lah menurut saya sih akan booming. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa dukung dengan promosi yang luar biasa, apakah pakai ada influencer. Kalau saat ini di daerah Tangerang itu eh, marak banget sekarang, masih marak tentang lapangan bulu tangkis dan apalagi banyak orang-orang yang dari Platnas atau dari Jarum yang sudah tidak main, tapi mereka pun buka lapangan. Jadi ada iklannya lah, ada ads-nya dari mereka, ada endorsean juga dari mereka gitu. Itu sih dari saya. Bisa di next. Oke, kalau dari saya cukup. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, terima kasih Pak Hansen atas penjelasannya. Mungkin sekian dari sharing dari kami. Sebelum kita mengakhiri, eh, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh ditanyakan. Saya mau nanya ya, kalau di Hansen ini kalian hanya menyediakan untuk jasa bangun apa kalian juga menyediakan untuk manajemennya ya? Kalau misalnya kayak investor punya tanah, nggak mau pusing, maksudnya kita pengen invest, terus kita mau operasional di handle sama Hansen, apakah masih bisa? Oke, izinkan saya yang menjawab ya, Pak. Ini dengan Pak. Dengan Indra, sorry. Oke, Pak Indra ya. Oke, Pak Indra, kalau dari kami memang sebenarnya pembangunan saja. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk membantu paling kasih ide sih Pak. Kalau manajemen sih kita nggak main, kita nggak ke sana. Cuma memang sampai saat ini kami hanya pembangunan aja Pak. Paling dengan paling dengan kayak ide, oke Pak, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin ini Pak. Seperti itu sih. Oke, noted. Thank you infonya, Pak.
Thank you, Pak Indra. Silakan mungkin. Pak Hansen, izin saya nanya, dari tadi apa biaya pembangunan yang diberikan, yang saya mau nanyakan itu adalah itu hitungan satu lapangan saja atau sudah termasuk lantainya dicor, termasuk atap, sama termasuk toilet, hitungan itu. Oke, hitungan yang kita tadi tampilkan, Pak Robin, itu hanya lapangan, Pak. Itu yang kami research, yang kami cek, itu hanya lapangan, Pak. Jadi termasuk finishingnya, pokoknya sudah siap pakai lah intinya, Bu. Jadi, Nah, kalau harga pastinya berapa Pak ya? Misalkan, misalkan contoh begini, saya butuh satu lapangan, saya butuh 2 lapangan, hanya lapangan tok, kita bicara lapangan tok. oke, Itu berapa kira-kira Pak? Jadi ada kembali harga lagi. fixnya kan, misalkan 250 juta, 300 juta, seperti itu maksud saya tuh. Dengan standar yang template-nya kacanya ada 12 mili, kemudian wire mesh-nya sekian, terus kemudian galvanisnya sekian gitu loh Pak. Itu maksud saya tuh. Oke, untuk harga Pak, untuk harga kami itu tergantung ya Pak. Makanya kembali lagi Pak, saya di sini kalau dari perusahaan kami sebenarnya tuh harus ada gambar dan hitung benar-benar detail Pak, benar-benar kayak sudah disepakati seperti apa. Karena kalau kami ngomong misalkan 1,5 juta per meter, enggak. Kalau lapangan padel itu kan 20 kali 10 meter ya Pak. Normalnya kan. Iya betul. Nah, kalau saya bilang 2 juta atau 1,5 itu suka meleset, Pak. Makanya kami biasanya tuh akan survei lokasi, kami akan cek seperti apa, apakah ini tanahnya seperti apa, daerahnya seperti apa. Itu karena itu semua mempengaruhi, Pak. Gitu loh, Pak. Kalau kami sih ditanya untuk berapa sih Pak per meter pastinya, itu kami belum bisa ngomong, Pak. Karena kami harus hitung lebih dalam. Karena kenapa? Kami cenderung meleset, Pak, seperti itu. Gitu loh, Pak. Cuman memang perkiraan ada, Pak. Perkiraan yang tadi seperti saya ngomong, mungkin sekitar yang tadi saya tampilkan, Pak. Sekitar seperti itu. Cuman kalau pasti tok 100% kami belum bisa untuk ngomong. Makanya kami tampilkan perkiraan biaya seperti itu. Berarti hitungannya itu belum termasuk cor, 15 cm, cor beton. Cor beton itu sudah, Pak. Maksudnya lantai segala macam, itu perkiraannya seperti itu, Pak. Udah termasuk ya, cor betonnya udah termasuk. Iya. Tapi atapnya belum ya? Belum, biasanya belum. Makanya kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada gambar kerja yang bisa tempat juga bisa kita survei. Itu juga bisa langsung kita hitungkan nanti, Pak. Makanya mungkin ada beberapa bapak-bapak yang ikut di sini kan, saya juga sudah bikin janji ya, Bapak, untuk hari apa ke survei ke lokasi Bapak, lapangan Bapak, tempat Bapak yang tersebut ya. Tadi belum bahas mengenai lampu. Apakah itu udah termasuk kan lampu? Tadi coba sebentar. Instalasi Udah. listrik, Kalau Pak. untuk lampu udah. Udah masuk ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Oke, mungkin terakhir Pak Ivan mungkin ya. Silakan. Ya, halo, saya mau tanya. Itu kan tadi ada 2 jenis flooring ya. Yang pertama pakai turf, yang satu lagi pakai fleksi apa tadi itu? Pertanyaan pertama, emang standar dengan fleksi seperti menjadi hardcore seperti itu standar internasional atau enggak ya? Karena yang saya tahu cuma pakai turfnya doang. Oke. Jadi kalau misalnya untuk flexi pave ini bisa dibilang standar internasional juga karena kayak yang tadi Bawa bilang ya, di situ ada hardcore, ada softcore, sama seperti tenis gitu loh ini ya. Dia ada, cuman tenis kan lebih banyak ya. Dia ada yang pakai tanah liat, ada yang pakai clay, terus ada yang pakai flexi pave juga, ada yang pakai turf juga, rumput sintetis juga. Kalau misalkan standar internasionalnya masih sama Pak, itu juga gitu loh. Flexi pave itu masih standar internasional juga untuk lapangan pedal sendiri. Tapi untuk yang lebih ke hardcore ya, bukan yang softcore ya. Oke. Lalu yang kedua, kalau kita pakai turf, kan setahu saya itu kita harus tabur pasir. Betul. Pasir apa? Dan seberapa sering kita harus maintenance dengan penaburan itu? Oke, kalau misalnya untuk itu, kalau maintenance mungkin kita akan ini lagi ya, akan coba untuk pelajarin lagi karena
sebenarnya pasirnya sendiri itu kan pasirnya khusus ya, seperti karet apa ya? Dia pasirnya sendiri kan kayak karet ya. Nah itu tuh masih masih ini sih, itu lebih ke nanti kita pun akan pasti kita pun akan kerjasama sama vendor untuk lantainya gitu. Jadi kita pasti untuk maintenance sendiri mungkin kalau yang saya tahu untuk apa namanya lapangan futsal waktu itu ya, untuk rumput sintetis lapangan futsal itu penambulan pasirnya sendiri dilakukan sekitar 6 bulan sekali, 3 sampai 6 bulan sekali. Pasirnya itu pasir apa ya? Dia pasirnya pasir ini Pak, kayak apa ya, silikon, pasir silikon gitu loh. Iya, Silikon. jadi silikon itu kan dari ini ya, silikon itu masih mineral juga ya. Jadi No, silikon is not mineral. Is it? maksud saya I don't know. kenapa? Iya, Silikon itu sorry. masih Silakan. ya, maksudnya silikon kayak bukan karet tapi silikon, ada campuran silikonnya gitu loh si pasirnya sendiri. Oke. Nah, dan untuk turf, kalau misalnya kita pakai turf, saya lihat beberapa court ada yang turfnya itu di lem ke permukaan lantainya, ada beberapa yang tidak. Apa pro and connya antara dua itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk ini yang kita tahu sih dilem pasti Pak, dilem ke ininya, dilem ke dilem ya? betonnya. Iya, untuk pedal. Oke, dan kalau saya mau, karena kan memang kita ada rencana bangun 2 lantai modelnya, jadi ya kalau seperti itu saya butuh ngecornya dengan kekuatan seperti apa? Apakah kalian akan pakai ready mix? Kalau misalkan itu sebenarnya lebih ke apa namanya, lebih ke kecepatan pembangunannya sih Pak, untuk ready mix sama manual. Kalau misalnya ready mix itu ya kita bisa lebih cepat gitu pembangunannya. Mungkin agak lebih mahal tapi kita bisa pangkas waktu pembangunan. Halo? Sorry, hilang tadi suaranya. Kenapa? Halo. Iya, jadi untuk ready mix atau tidak atau manual itu lebih ke kecepatan pembangunannya. Kalau misalkan kita mau pakai ready mix itu pasti akan pangkas waktu lebih cepat gitu loh untuk pembangunannya sendiri. Tapi dan satu lagi kalau misalnya ready mix itu biasanya jauh lebih akurat gitu loh untuk mutu butonnya. Jadi memang kalau misalkan kita bisa rekomendasi kita tetap ready mix gitu loh untuk ini. Karena kan apa namanya, luas ya, lumayan pasti luas ya. Mau kira-kira taruhlah mungkin 2 lapangan aja itu udah lebih dari 400 meter persegi gitu loh. Kalau misalnya manual itu pasti akan makan waktu lama banget gitu Pak. Iya betul. Oke. Berarti nanti kalau misalnya desainer kami sudah punya gambarnya, saya bisa kasih ke kalian untuk kalian estimate gitu? Betul, bisa Pak. Itu aja sih dari saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you. Oke, dan sorry Bapak Ibu, saya ada tambahan sedikit. Dan untuk harga juga, kalau di kami, kita bisa custom sesuka kita. Contohnya gini, apakah toiletnya mau dibikin berapa, mau dibikin 2, atau kafenya mau finishing seperti apa. Jadi kami tidak baku harus ikutin dari kami, tapi sistem kami di perusahaan kami bisa ikutin budgetnya Bapak Ibu sih. Jadi kita juga bisa mendiskusikan, contohnya, oh Pak, kira-kira bisa nggak ya ini, kalau lapangan kita nggak bisa ganggu gugat lah, karena kan sudah ada standarnya masing-masing semuanya. Mungkin di luar itu, apakah konstruksinya, budgetnya masih aman tidak kalau agak sedikit dikecilin contohnya, atau misalkan kayaknya daerah apa kafenya mungkin agak dikecilin atau finishingnya seperti apa, itu kita open banget untuk diskusi seperti itu, gitu sih Bapak Ibu. Jadi untuk eh, kalau untuk di kami tentang masalah harga, masalah budget itu kita bisa diskusikan sih, gitu. Karena yang sudah pun yang sudah kami alami juga, yang sudah kami jalani juga, memang nggak kita kita bangun showroom juga, kita bangun kantor juga, itu pun juga dengan diskusi masalah budget, karena memang budget yang pertama ya, kalau ngomong pembangunan kan budget itu kan cukup besar ya, dan nggak murah juga, gitu sih. Jadi di kami, kalau Bapak bisa percayakan kami, dengan kami akan bikin
kami akan bantu Bapak Ibu untuk bisa save budget juga, istilahnya seperti itu. Ya, silakan Pak Aska, mungkin mau Ya, mobil. selamat siang Pak Ika Hansen. Iya, selamat siang Pak Aska. Gimana Ya, Pak? Silakan Pak. Pak, saya mau nanya. Tadi kan dijelaskan Bapak itu bahwa lapangan ini sifatnya internasional, standar internasional. Tapi ini bisa di custom ya? Itu gimana ya secara konsepnya? Pertama itu, yang kedua lapangan mana yang sudah dibikin saat ini ya? Mungkin saya pernah main di sana mungkin gitu ya. Terima kasih Pak Hansen. Oke, Pak Aska, izin menjawab Pak. Untuk customnya, kalau lapangan kita nggak bisa custom Pak. Maksudnya tetap tetap standar seperti itu, kaca 12 mili, kemudian finishing ukuran besi, lantainya paling warna ya Pak, yang warna sama ukuran besi ya Pak. Ukuran besi sama ukuran warna Pak. Paling gitu yang di custom. Nah, untuk budget yang bisa kita custom itu paling yang di luar di daerah pedal itu Pak, di luar lapangan pedal itu sendiri. Kayak lapangannya, kayak ada tempat parkirnya, kafenya, ya semuanya gitu Pak. Tapi kalau pedalnya sendiri, size-nya 20x10 ya segitu, gitu Pak. Kaca tempered ya tempered. Tapi untuk ukuran ukuran besinya mungkin itu dia bisa custom kayak contohnya apakah biasa kita pakai 10x10 mungkin agak dikecilin sedikit itu nggak ada masalah asal tidak mempengaruhi kekuatan dari si kaca tersebut atau si bangunan tersebut itu sih Pak dari kami. Nah, kalau untuk lapangan pedal sendiri, memang saat ini kami sedang baru fokuskan untuk membangun pedal tersebut, Pak. Gitu, Pak. Karena beberapa pertanyaan juga ke saya, menurut saya pedal ini bukan hal yang susah sih, Pak. Karena memang pedal ini kan pembangunannya sama kayak bangunan biasa, kayak bangun gudang. Ada baja ringan, baja WF, baja ringan juga, pakai baja berat juga, WF juga, pakai eh, kaca tempered juga, Holo Gibson juga dan segala macam. Buat saya itu nggak masalah. Cuman memang yang paling bukan menurut saya yang paling mesti pikirkan ya paling finishingnya aja mau seperti apa, mau pakai seperti apa. Itu doang sih, Pak. Jadi buat kami pembangun pedal ini buat kami sama aja sih Pak dengan yang lain. Cuma memang kami sudah research apa aja sih yang perlu, standarnya seperti apa sih, kemudian tebalnya seperti apa. Nah, kemudian ukurannya dan segala macamnya yang harusnya ada di dasar itu sudah kita research. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hansen. Terima kasih, Pak Aska. Terima kasih. Silakan hostnya, mungkin. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky. Boleh ditanyakan aja melalui sharing ini di Zoom ini. Tolong di unmute saja boleh. Pakai Mas boleh ditanyakan? Ya Mbak, tadi saya coba mau nanya itu sih ada dua instalasi lantai sama kayak Pak Aska ya. Ada dua tuh si FlexiPave sama satu lagi yang rumput gitu ya. Sebenarnya selama ini saya main kan cuma si rumput doang gitu, nggak ada FlexiPave gitu. Jadi saya juga pengen tahu kalau misalnya pernah bangun di mana ternyata belum gitu kan. Apa-apa. Itu aja sih yang bertanyain. Sekarang yang halo, Halo Pak, sorry. Tadi agak putus-putus ya Pak? halo, Halo, halo ya. Bagaimana ya Pak? ya ya pertanyaan saya sama sih, hampir sama dengan Pak Aska tadi. Karena saya lihat instalasi lantainya ada dua gitu, FlexiPave sama si turf yang rumput gitu ya. Ya. Karena selama saya main kan hanya rumput aja sih, rumput sintetis. Nah, Makanya saya juga nah, pengen tahu kalau misalnya Hansan itu udah pernah buat di mana gitu. Karena oke, sekarang kalau gini, untuk dengan angka segitu, dengan angka tadi yang diberikan itu
dibanding dengan perusahaan lain kan juga banyak yang nawarin gitu ya. Saya juga udah cek juga kalau satu setnya per unit lapangan pedal itu dibawa dari Cina harganya berapa sampai sini gitu. Itu sih sebenarnya kita Oke. sebagai kalau yang pengen punya inisiasi pengen buka lapangan pedal kan pengen lihat hasil buatannya di mana sih gitu lah. Showcase-nya di mana gitu loh Pak. Oke. Itu aja sih. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk kita bangun, kita emang belum pernah bangun. Cuman kan karena memang yang kita lihat dan yang kita tahu sekarang tuh kayaknya permintaannya banyak banget ya. Ke kita juga banyak banget. Jadi kita otomatis research dan ternyata setelah kita research, ya itu nggak maksudnya yang tadi saya bilang bahwa lapangan pedal ini masih general gitu loh ininya bahan-bahan yang dipakainya. Makanya kita mengadakan Zoom apa ya bisa dibilang mungkin webinar atau seminar kecil ya untuk apa namanya mungkin lebih ke sharing pengetahuan aja untuk bahan-bahan yang dipakai untuk lapangan pedal ini sendiri gitu loh. Jadi untuk Flexi Pave sendiri kalau yang saya pernah main kalau nggak salah itu ada di Tanah Kusir ya. Saya lupa namanya apa. Di Tanah Kusir itu masih pakai Flexi Pave. Termasuk dia adalah Pondok Indah ya. yang di Tanah Kusir, Pak. Di belakang ya, agak belakang Pondok Indah pedal ya. namanya saya lupa apa, tapi bukan Pondok Indah Pedal sih. Dia ada di dekat Bintaro Sektor 1. Oh. Itu setahu saya itu masih pakai Flexi Pave gitu loh. Termasuk Oke. lapangan tenisnya juga. Mereka ada lapangan tenisnya juga. Itu si Goat pedal itu ya. kalau nggak salah ya Goat Pedal namanya. Iya benar. Iya Goat itu. Kalau nggak salah itu masih pakai Flexi Pave. Cuman sih Mas Haikal. Cuman kan memang sebenarnya enaknya Hansan ini kan dia bisa buat semuanya ya. Mungkin sampai roofnya juga bisa gitu ya sekalian. Iya, Jadi betul. Kita kan perlu cuma bawa dari Cina susah, tapi kita harus mikirin yang lain juga, bangun toilet dan segala macam gitu. Iya. Sebenarnya diskusi bisa meluas sih gitu. Iya, betul. Sama itu tadi Bapak nanya pilihan tebalan temper gelasnya juga ya? Iya, temper gelas itu kan ada 12M, ada berapa tuh gitu loh. Iya, itu karena tadi banyak pilihan jadi saya ngeliatnya ke banyak pilihan gitu. Oh, jadi itu sebenarnya bukan pilihan, tapi itu lebih ke ini aja contoh temper glass tuh ya emang ada beberapa ketebalan, cuman untuk yang dipakai untuk standar internasionalnya sendiri itu 12 mili sih untuk lapangan pedal. Takutnya lebih tipis itu bisa lebih rentan pecah atau gimana gitu. Lebih tipis rentan pecah, lebih tebal bounce-nya nggak bagus takutnya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang standarnya sih 12 mili sih yang kita sudah research. Ya dari beberapa source juga kalau misalnya untuk lapangan pedal sih 12 mili Pak. Ya, itu. Siap Mas Haikal. Nanti saya diskusi sama partner saya dulu nih. Oke, siap. Hansen udah bisa bikin one stop lah gitu loh, dia bikin semua gitu kan. Iya. Oke Pak, siap. Thank you. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang udah nanya-nanya. Mungkin sekian aja dari sesi sharing pada siang hari ini. Bapak Ibu juga boleh isi link di kolom komentar untuk kehadirannya di sesi sharing ini. Dan untuk rekaman video pada hari ini juga akan dikirim melalui email dan WhatsApp ke Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.